Hai, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan baik, sehingga kita siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi. Pembelajaran pertama. Nah, apakah di rumah kalian ada TV? Pasti ada kan? Apakah kalian pernah memperhatikan petunjuk dari alat-alat tersebut? Kita akan belajar tentang teks petunjuk. Apakah kalian tahu apa itu teks petunjuk? Nah, teks petunjuk adalah teks yang berisi arahan untuk melakukan sesuatu agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Sekarang perhatikan contoh teks penggunaan televisi berikut. Petunjuk menghidupkan televisi. Yang pertama, tancapkan steker ke sumber daya. Yang kedua, tekan tombol power di TV. Yang ketiga, tekan tombol power di remote. Yang keempat, tekan tombol angka untuk memilih saluran di TV. Dan yang terakhir, tekan tombol volume untuk mengatur besaran suara. Contoh teks petunjuk televisi, langkah-langkahnya sudah urut ya. Jadi, ciri-ciri teks petunjuk adalah menggunakan kalimat perintah dan disajikan dengan urut. Seperti yang sudah kamu ketahui, energi dapat berubah bentuk menjadi energi yang lainnya. Berikut ini perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya seperti setrika, rice cooker, dan oven. Dan yang kedua, energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya makanan yang dimakan sebagai sumber energi tubuh untuk bergerak. Dan yang ketiga, energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya baterai dan aki yang digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Yang keempat, energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya, penggunaan dinamo pada sepeda. Yang kelima, energi listrik menjadi cahaya. Contohnya, lampu pijar dan lampu neon. Yang keenam, energi listrik menjadi bunyi. Contohnya, radio, tab, dan speaker. Dan yang terakhir, energi listrik menjadi gerak. Contohnya seperti blender, mixer, dan mesin cuci. Selanjutnya adalah contoh kegiatan yang menggunakan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kegiatan bermain layang-layang. Sumber energi yang digunakan yaitu energi angin. Perubahan energi yaitu energi angin menjadi energi gerak. Dan yang kedua, kegiatan menyetrika pakaian. Sumber energi yang digunakan yaitu energi listrik. Perubahan energi yang terjadi yaitu energi listrik menjadi energi panas. Dan yang ketiga, membakar sate. Sumber energi yang digunakan yaitu energi kimia. Perubahan energi yaitu energi kimia menjadi energi panas. Kegiatan pembuatan garam. Sumber energi yang digunakan yaitu energi matahari. Dan perubahan energinya yaitu energi panas menjadi energi kimia. Dan yang terakhir, kegiatan memblender. Sumber energi yang digunakan yaitu energi listrik. Perubahan energi yaitu energi listrik menjadi energi gerak. Selain perubahan bentuk energi, hewan dan tumbuhan juga dapat bermanfaat untuk manusia loh. Contohnya seperti kerbau membajak sawah. Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan untuk apa saja ya? Manfaat hewan dan tumbuhan untuk manusia. Yang pertama, penghasil bahan pangan. Tumbuhan dan hewan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi bahan pangan manusia. Tumbuhan dapat dimanfaatkan manusia hanya
bagian batang, daun, bunga, dan buah. Contohnya seperti bayam, kangkung, jambu, kacang, jagung, dan masih banyak lagi. Sedangkan hewan dapat menghasilkan bahan pangan berupa daging, telur, dan susu. Contohnya ayam, sapi, kambing, dan burung puyuh. Yang kedua, penghasil bahan sandang seperti domba yang menghasilkan wol, dan kepompong ulat sutra menghasilkan sutra. Dan yang ketiga, penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Kulit ular dan buaya sebagai bahan pembuatan tas, ikat pinggang, dan sepatu. Dan yang keempat, penghasil pupuk organik. Kotoran hewan seperti sapi dan kambing dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Yang terakhir, penghasil tenaga. Banyak hewan yang dipakai manusia untuk membantu pekerjaan mereka, seperti kerbau untuk membajak sawah, kuda untuk menarik delman, dan gajah untuk mengangkut kayu atau bahan-bahan berat.